Lampu hijau untuk MU. PSG Oka jual Mbappe ke Real Madrid. Messi batal datang. Ketum PSSI hanya bisa berdoa. Sudah usur, Messi tak berhasrat untuk tampil di Piala Dunia 2026. Setelah Messi, Inter Miami gaya Jordi Alba, Toni Kroos dilirik klub Arab Saudi. Begini responnya. Paris Saint-Germain dilaporkan marah dan merasa dikhianati oleh Kylian Mbappe setelah surat darinya bocor ke media. Surat tersebut diterbitkan oleh media Prancis L'Equipe dan menimbulkan kegemparan di kalangan internal PSG pada Senin 12 Juni waktu Indonesia Barat. Mbappe dilaporkan tidak senang dengan kontrak padanya saat ini dan punya keinginan untuk cabut dari klub raksasa Prancis. Real Madrid jadi tim yang disebut-sebut jadi destinasi baru Kylian Mbappe. Namun hal itu tampaknya dihalang-halangi oleh Paris Saint-Germain. Menurut laporan Mundo Deportivo, PSG tidak mau menjual Mbappe ke Madrid kecuali ada tawaran sebesar 200 juta euro yang masuk. Madrid diketahui tidak berkenan membayar semahal itu. Ini artinya jadi lampu hijau untuk Manchester United. Di tengah laporan pergantian kepemilikan klub ke investor Qatar, mendatangkan Mbappe jadi lebih memungkinkan. Mega bintang sepak bola Argentina, Lionel Messi, menegaskan dirinya tak berhasrat untuk bermain di Piala Dunia 2026. Hal ini diungkapkan Messi dalam wawancara dengan media China, Titan Sport, menjelang laga melawan Australia. Argentina bakal berhadapan dengan Australia di China 15 Juni. Messi sudah puas telah berhasil membawa timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Messi kini telah mengemas 174 penampilan untuk Argentina dengan sumbangan 102 gol. Kabar yang beredar bahwa Lionel Messi tak akan ikut serta dalam rombongan timnas Argentina ke Indonesia tampaknya benar. Hal itu kembali ditegaskan oleh jurnalis asal Argentina, Gaston Edul, yang memaparkan bahwa Messi hanya ikut sampai China. Belum ada alasan pasti soal mengapa tak jadi ke Indonesia, hanya ada spekulasi bahwa Lapulga akan fokus beristirahat setelah musim yang panjang. Ini juga berkaitan dengan kepindahan Messi ke Inter Miami, di mana ia akan diperkenalkan pada 1 Juli nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal kabar Lionel Messi tak ikut timnas Argentina dalam pertandingan kontra Indonesia di FIFA Matchday nanti. Erick Thohir menekankan bahwa pertandingan tersebut antara Indonesia versus Argentina, bukan Indonesia versus Messi All-Star. Kendati demikian, Erick juga berharap Messi dapat ikut serta bermain nantinya. Dia berdoa agar pemain terbaik dunia itu bisa datang ke tanah air untuk menghibur para pendukung timnas Indonesia. Christophe Galtier boleh jadi tidak akan menganggur lama setelah diberhentikan oleh PSG. Saat ini, Galtier dilaporkan jadi calon kuat untuk menangani Napoli, mengungguli Paulo Sousa. Namun sejauh ini pelatih asal Prancis tersebut belum memberikan respon positif karena tidak yakin dengan ide untuk bergabung dengan Napoli. Ini membuat De Laurentiis menunggu. Inter Milan mengincar gelandang Sassuolo, Davide Fratesi. Seperti diketahui, Fratesi jadi rebutan banyak klub besar Eropa usai tampil menawan bersama Nero Verdi. Ia total mengemas 36 laga dengan sumbangan 7 gol di Serie A musim ini. Pasalnya, Sassuolo menyebut hanya akan menjual Fratesi ke klub luar Serie A. Meski demikian, Fratesi sebenarnya sangat ingin menapaki karir di klub besar di Italia sebelum keluar Italia. Tapi si ular punya keuntungan karena Fratesi mengidolai Nicolo Barella. Bursa transfer musim panas di Eropa secara resmi belum dibuka, namun beberapa klub sudah bergerak aktif tak terkecuali Barcelona. El Barça dirumorkan ingin segera mengamankan tanda tangan Ilkay Gundogan. Kapten Manchester City tersebut akan berstatus bebas transfer, yang jadi alasan utama manajemen Barcelona bertekad memboyongnya dari Etihad Stadium. Selain itu, Gundogan adalah pemain berpengalaman yang bisa gantikan Sergio Busquets. Ditemui agen Chukwueze di Casa Milan, menjadi salah satu gebrakan Moncada setelah menggantikan Maldini sebagai direktur baru AC Milan. Pertemuan berlangsung selama 2 jam untuk menjajaki peluang pemain Villarreal tersebut pindah ke AC Milan musim depan. Selain Chukwueze, penyerang Serbia Lazar Samardzic juga masuk daftar belanja AC Milan berdasarkan saran data algoritma andalan Cardinale untuk gantikan Brahim Diaz yang kembali ke Real Madrid. Arkadiusz Milik bakal kembali memperkuat Juventus pada musim depan. Manajemen klub berjuluk si Nyonya Tua dilaporkan hampir mencapai kesepakatan baru soal Milik dengan Marseille. Kesepakatan baru ini masih berupa pinjaman. Bedanya, kali ini ada kewajiban untuk mempermanenkan Milik pada akhir musim. Namun ada target tertentu yang harus tercapai untuk memicu klausul ini. Pelatih Juventus Max Allegri bertemu dengan guru transfer baru Giovanni Mana saat makan siang untuk membahas strategi mereka ke depan karena tawaran dari Al Hilal ditolak.
Seperti diketahui, bos Juventus itu akan ditawari 24 juta pounds per tahun, 4 kali gajinya saat ini oleh Al Hilal. Namun Allegri dengan senang hati mendengarkan proposal tersebut hanya untuk menghormati klub itu, karena dia tidak berniat meninggalkan Turin. Newcastle United dikabarkan siap menampung playmaker Joao Felix yang digadang-gadang oleh CEO Atletico Madrid sebagai pemain kelas dunia. Klub ibu kota Spanyol siap melepas penyerang asal Portugal tersebut di musim panas ini. Pemain 23 tahun tersebut dianggap kurang sukses di Madrid dan hubungannya yang kurang harmonis dengan pelatih Diego Simeone membuat masa depannya di Wanda Metropolitano diragukan. Agen Ansu Fati Jorge Mendes menyatakan sang pemain ingin tetap bersama Blaugrana usai melakukan pertemuan dengan Direktur Sepak Bola Deco kemarin malam. Pertemuan itu membahas nasib sejumlah pemain yang berada di bawah naungan Mendes seperti Fati, Alejandro Balde, dan Lamine Yamal. Mendes menilai bertahan di Barcelona adalah opsi terbaik untuk karir Fati. Ia yakin Fati segera menemukan kembali performa terbaiknya di Barcelona. Keputusan hengkang dari Barcelona membuat para tim lainnya mengantri mendapatkan tanda tangan Jordi Alba. Usai hengkang, Jordi Alba dikabarkan tengah didekati oleh Inter Miami yang merupakan klub baru Lionel Messi setelah hengkang dari Paris Saint-Germain. Namun dalam perburuan ini, Inter Miami bakal bersaing dengan Atletico Madrid, Inter Milan, dan salah satu klub dari Liga Arab Saudi. Harga saham Manchester United meroket usai Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dikabarkan resmi mengakuisisi klub tersebut. Harga saham MU naik mencapai 20,14 US dollar per saham Senin 12 Juni 2023. Angka tersebut naik hampir 1 US dollar dalam 24 jam terakhir dan menjadi nilai tertinggi bulan ini. Dikutip Diario AS Selasa 13 Juni 2023, hal ini tentu menggembirakan lantaran harga saham MU sempat anjlok di tengah ketidakpastian penjualan klub. Juventus dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan ibu sekaligus agen dari Adrien Rabiot guna membahas perpanjangan kontrak berdurasi setahun untuk sang gelandang asal Prancis. Kontrak Rabiot saat ini hanya berlaku hingga musim panas mendatang dan klub tidak mau kehilangannya mengingat betapa pentingnya peran sang gelandang. Bianconeri ingin mengajukan penawaran kontrak berdurasi setahun dengan upah bernilai 7 juta euro untuk Rabiot. PSG tertarik datangkan bintang Crystal Palace Wilfried Zaha dengan kontrak yang akan berakhir pada akhir bulan ini. Zaha memiliki kesempatan hengkang secara gratis. PSG melihat peluang itu sehingga coba untuk gaet Zaha. Bahkan menurut Goal International, PSG sudah menghubungi Zaha secara langsung. Zaha menjadi incaran PSG berikutnya setelah Asensio dan Milan Skriniar. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski dikabarkan mendapatkan tawaran dari salah satu klub Arab Saudi. Namun, Lewandowski tidak tertarik dengan tawaran itu. Lewandowski menegaskan masih ingin berseragam Barcelona pada musim depan. Lewandowski mengaku tahu dengan fenomena bintang Eropa yang hijrah ke Arab Saudi. Akan tetapi, ex-penyerang Bayern Munchen itu cuek dan memilih untuk memikirkan masa depannya di Barcelona. Klub raksasa Mesir Al Ahly mengamankan hasil imbang 1-1 pada leg kedua final Liga Champions Afrika Minggu 11 Juni 2023 waktu setempat di Stadion Mohamed V, Casablanca, Maroko. Hasil imbang ini membawa Al Ahly mengklaim gelar juara dengan menang agregat 3-2 atas Wydad Casablanca. Keberhasilan ini disambut supporter Al Ahly. Mereka berkumpul di jalan-jalan raya kota Kairo merayakan kemenangan di Liga Champions Afrika. Ribuan supporter Al Ahly turun ke jalan untuk bernyanyi hingga konvoi keliling kota merayakan kemenangan. Dewan lokal di Monza mengajukan mosi yang meminta untuk mengganti nama stadion setelah Presiden klub Silvio Berlusconi meninggal di usia 86 tahun. Perlu diketahui, selain pernah jadi Presiden AC Milan, Berlusconi adalah Presiden Monza dari 2018 hingga kematiannya dan membawa klub tersebut ke kampanye Serie A pertamanya. Stadion U-Power menurut kabar dari Football Italia akan berganti nama menjadi Stadio Silvio Berlusconi. Striker Inter Milan Edin Dzeko akan mengakhiri kerjasama dengan Nerazzurri dan melanjutkan karir di klub lain. Laporan Football Italia menyebut Fenerbahce bertekad untuk mengambil veteran Inter Milan itu musim panas ini, tetapi menghadapi persaingan dari Al Hilal. Fenerbahce dikatakan menawarkan kontrak 2 tahun, jadi dengan stabilitas yang jauh lebih besar daripada Inter Milan. Di sisi lain, Al Hilal akan menawarkan gaji yang jauh lebih besar. Atletico Madrid kabarnya terancam gagal rekrut playmaker Real Mallorca, Lee Kang-in di musim panas ini.
Pasalnya, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Klub ibu kota Spanyol tersebut ingin merekrut pemain internasional Korea Selatan, akan tetapi enggan menebus klausa rilisnya yang terlampau mahal. Bintang Korea Selatan tersebut memiliki klausa rilis sebesar 25 juta euro yang dianggap Los Roy Blancos terlalu mahal. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos, menolak tawaran besar dari Liga Pro Saudi karena ingin bertahan di Santiago Bernabeu. Kroos sendiri masih terikat hingga 2023. Sejak bergabung dengan Los Blancos dari Bayern Munchen pada 2014, Kroos telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya. Kroos telah membuat 417 penampilan di semua kompetisi untuk klub, mencetak 27 gol dan memberikan 89 assist. Newcastle United merekrut seorang bintang muda asal Gambia bernama Yankuba Minteh. Pemain berusia 18 tahun itu didapat dari klub Denmark, Odense BK. Menurut Newcastle, dalam pernyataan resminya, pemain yang berposisi sebagai pemain sayap ini dibeli dengan harga sekitar 7 juta euro. Sementara itu, The Magpies sendiri tidak menyebutkan durasi kontraknya. Namun, tim asuhan Eddie Howe tersebut menyatakan bahwa setelah resmi pindah pada 1 Juli nanti, Minteh akan langsung dipinjamkan ke klub asal Belanda, yakni Feyenoord. Salah satu bintang MLS, Carlos Vela, menyambut positif kehadiran Lionel Messi di Liga Amerika Serikat. Pemain Los Angeles FC itu menyebut kehadiran La Pulga sangat sempurna untuk meningkatkan kultur sepak bola di MLS. Namun di sisi lain, Carlos Vela turut memberikan peringatan buat Lionel Messi dan timnya Inter Miami. Menurutnya, meski Inter Miami punya jagoan Argentina, Carlos Vela menyebut Los Angeles FC tetap favorit juara di MLS musim ini.